Yuk kita berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Kedengaran nggak di sana? Kedengaran ya. Hah? Enggak. Sini aja deh kalau nggak deh. Kalau nggak kursinya jangan begini. Enggak, oke lah udah dia. Nggak apa-apa. Oke, Kursi menghadap ke paslon. Iya. Ini Jadi dari situ aja kupingnya Pak. terbuka. enggak apa-apa gitu. Kuping kanan. Enggak sih, itunya induknya. Oke. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Engkau saja Tuhan. Kami bisa bersama-sama Tuhan menikmati keindahan dari ciptaan-Mu Tuhan. Bapa terima kasih kami sebentar mau mendengar firman-Mu Bapa. Kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi benih Tuhan. Jadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya mau baca kalau ada yang bisa ada Bible di dalam handphone Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bunyinya begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita mungkin di sini semua sudah dengar ya, kemarin Tante Emi sudah ada di rumah Tuhan, berada di rumah Tuhan ya. Dan banyak orang menanyakan, berapa lama manusia hidup di dunia ini? Ya. Di Mazmur ya, ini ditulis oleh Musa. Mazmur ini ditulis Musa, dikatakan begini, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, pertanyaannya sebetulnya bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi seharusnya apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Ya. Dan ini yang paling penting. Soal berapa lama kita hidup di dunia ini adalah suatu misteri. Tidak ada orang yang tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Ya. Contohnya, waktu saya ingat, mungkin saudara-saudara sini tahu ya, September 2015 ada satu keluarga di Fon, itu kakek ya, bawa 3 cucunya ditabrak, meninggal. Ya. Itu 2015. 3 anak kecil-kecil. Saya lihat, waduh ini kasihan sekali. Itu gara-gara anak muda yang sembrono, dia ugal-ugalan mabuk, dia tabrak. Kemudian tahun lalu, Desember 2021, di Brampton. Sama juga, ibu bawa 3 anak, ditabrak lagi, mati semuanya. Jadi nggak ada yang tahu umur berapa. Ya, apakah kita bersyukur kalau kita bisa umur sampai hari ini kita bisa berkumpul. Kita nggak tahu, ada yang umurnya panjang, seperti Tante Emi 92, puji Tuhan. Ada yang masih bayi, sudah meninggal. Ya, ada jemaat kita dulu, waktu baru melahirkan, baru hamil, melahirkan, langsung meninggal. Ada yang begitu. Jadi tidak ada yang tahu umur kita berapa. Ya. Dan saya juga dulu waktu di Indonesia pernah dengar gitu ya, ada orang meramalkan, wah umur bapak ini sekian gitu ya. Itu peramal. Ya. Kemudian jadi perlu pakai sesajen, pakai jimat supaya kita tetap hidup katanya. Dan itu sebetulnya bohong ya, bohong. Nggak ada yang tahu. Orang tidak ada yang tahu umurnya berapa. Dan saya juga punya kesaksian papa saya. Ya, waktu itu dia masuk ke senior home umur 87 ya, sekitar 87. Karena dia meninggalnya 95, jadi 78 tahun di senior home. Waktu papa di senior home sakit keras, kemudian dokter bilang 3 bulan atau berapa bulan meninggal? 6 bulan ya, sama beberapa bulan meninggal pada umur 87 atau 88. Tapi siapa yang tahu? Dokter yang pintar pun tidak bisa meramalkan. Papa bisa ada di senior home 8 tahun. 8 tahun tinggal. Jadi umur 95 papa dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu.
Dan juga ada jemaat yang 2010 kena cancer. Dia bilang 5 tahun lagi meninggal. Sekarang masih hidup. Tidak ada yang tahu umur orang ya. Dan di sini kita bersyukur kalau kita bisa berkumpul di sini itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita pikir-pikir ya, selama kita hidup, tentu kita ada waktu tidur, ada waktu kerja, ada waktu kita fellowship seperti sekarang, ada waktu kita makan. Kira-kira bisa tebak nggak kalau waktu itu, waktu kita selama hidup ya, paling lama waktu apa? Tidur. Betul Om, tidur. Ya, kalau dari bayi tidur ya, kita udah retired juga banyak tidur. Memang ada survei ya, itu surveinya ini umur 70 tahun. Dia bilang begini, waktu tidur, kalau 70 tahun ya, waktu tidur itu 23 tahun. Jadi selama 70 tahun itu, siapa yang 70 tahun di sini? Oh, ada lebih kali ya. Oh iya, 70 tahun ya. Dia bilang katanya waktu tidur 23 tahun, Cilus. Kurang. Itu kurang. Kurang nanti tidur. Ya. Waktu tidur tuh dalam 70 tahun ya 23 tahun. Itu 32% katanya. Dan kemudian yang kedua yang terbesar adalah waktu bekerja. Itu 19 tahun. Itu kurang lebih 27%. Kemudian waktu hiburan 9 tahun, waktu makan 6 tahun, waktu bepergian 6 tahun, waktu berobat 4 tahun, waktu persiapan mungkin backup untuk bebenah diri itu 2 tahun. Waktu ketawa. Waktu untuk Tuhan hanya kurang dari 1 tahun. Jadi totalnya 70 tahun. Nah, kita sadar ya, waktu kita selama hidup ini kebanyakan tidur dan bekerja. Ya, mungkin kalau orang yang alkoholik, mungkin waktu kerjanya lebih besar dibanding waktu tidur ya, gitu. Nah, jadi banyak orang bilang waktu itu sangat berharga sehingga orang equal waktu itu sama dengan uang katanya. Waktu sama dengan uang atau waktu untuk bekerja. Jadi ada juga bilang waktu itu untuk bersenang-senang sehingga banyak yang bepergian. Nah, di dalam Efesus 5 yang tadi kita baca ya, dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Nah, itu sebetulnya kata perhatikanlah dengan seksama di bagian Alkitab lain ada tulisannya itu tentang Raja Herodes dengan orang Majus. Waktu itu dia bilang ke Raja Herodes bilang ke orang Majus, dia bilang gini, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, Yesus ya. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi kata-kata perhatikanlah dengan seksama itu ada di dalam kitab Matius. Juga dalam Lukas 1 ayat 3 juga dikatakan sama. Lukas yang menulis kitab Injil Lukas ya, dia bilang begini. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas itu dia menulis dengan seksama. Jadi dengan seksama itu dengan detail. Kalau kita pernah mungkin dengar ada istilahnya car detailing ya. Jadi orang ngebersihin mobil tuh sampai sedetail-detailnya. Nah, sama juga. Perhatikanlah dengan seksama, dengan benar-benar teliti bagaimana kita hidup. Hidup ini bukan seperti nggak ada tujuan ya. Kita kalau kita hidup kita pasti ada tujuan. Dan hidup ini bukan seperti suatu musim ya. Kalau di Indonesia 2 musim, ada musim hujan, ada musim kemarau. Di Kanada 4 musim, ada winter, ada fall, ada summer, ada spring ya. Nah, hidup ini bukan seperti begitu. Hidup ini kita sekali, hidup ini sekali. Jadi ada cuma sekali, nggak bisa kita ulang lagi. Yang kemarin itu kita nggak bisa ulang lagi hidup ini. Dan ada lagu yang namanya tuh lagu Jam Kehidupan, diputar sekali oleh Herlin Pirena ya. Ada lagunya Jam Kehidupan diputar sekali. Liriknya saya bacakan ya, bagus sekali. Dikatakan begini, jam kehidupan diputar sekali. Tidak seorang pun tahu kapan berhenti. Jarum jam itu dapat berhenti.
cepat atau lambat tak seorang pun tahu bila waktunya. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti. Kita perlu sadari, hidup ini tidak terulang. Sekarang waktunya memiliki kasih Yesus yang menjadikan hidup ini berarti. Jadi kita perlu bersyukur bahwa hidup ini adalah hadiah dari Tuhan dan kita perlu pergunakan dengan tanggung jawab. Kemudian tadi bagian kedua dikatakan di dalam Efesus 5 itu, perhatikanlah hidup ini. Bagaimana kamu hidup? Kemudian yang bagian kedua adalah janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang fasik. Kita tahu bahwa orang bebal itu adalah orang yang susah berubah ya, orang yang nggak mau berubah. Dan yang buruk daripada orang bebal itu adalah sombong. Sombong itu maksudnya nggak mau dikasih tahu dan dia merendahkan orang lain. Nah, Tuhan tuh tidak ingin kita sombong. Tuhan ingin kita menghargai orang lain. Nah, jadi di Amsal 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan juga, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif, orang bijaksana, orang yang mempunyai hikmat. Ya. Tadi katakan bahwa hikmat itu seperti emas, seperti perak. Jadi barangnya barang berharga. Dan banyak orang yang di dunia mencari hikmat. Dia pikir, oh bisa banyak baca, banyak pengetahuan, dia bisa mendapat hikmat. Tetapi karena dengan dia makin sering membaca gitu ya, atau itu, jadi mereka sombong, mereka menjadi, oh saya orang yang paling pintar, oh saya orang yang paling benar, sehingga tidak mau dikasih tahu ya. Jadi hikmat itulah hikmat yang dicari manusia, hikmat yang bukan dari Tuhan ya. Contohnya kita dari kecil kita bilang, oh kamu harus pintar ya, pintar. Tapi sayangnya mencari pintar itu dengan cara yang tidak benar ya. Kadang-kadang mau menjadi juara ya dia nyontek, atau dia nggak belajar, atau mungkin dia mau menjadi orang nomor 1 tetapi dengan cara-cara yang tidak benar, dengan curang, dia menipu. Itu bisa benar nomor 1, menjadi unggul, tetapi dengan cara-cara yang istilahnya tidak dalam Tuhan. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam Amsal itu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 2 minggu yang lalu saya pernah bawakan bahwa takut akan Tuhan pasti dia tahu firman Tuhan. Tetapi orang yang tahu firman Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Ya. Orang yang tahu firman Tuhan, hanya tahu firman Tuhan, dia tetapi tidak ada takut akan Tuhan, dia jatuh lagi ke dalam dosa. Kenapa? Tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mau melanggar hukum Tuhan. Seperti kita misalnya ada polisi atau ada apa, wah kita jaga-jaga ya. Nah, itu sama seperti dengan kita takut sama Tuhan ya. Malah lebih daripada itu, kita berusaha kita tidak melanggar hukum Tuhan, dan kita mau untuk kita tidak berdosa. Kalaupun kita berdosa, Tuhan tuh baik, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya pun tidak sempurna, tapi Tuhan tuh baik. Ya, kita bisa minta ampun, tapi bukan dengan niat yang buruk ya. Maksudnya tuh, oh, karena Tuhan baik, kita dosa lagi. Kita coba untuk kita bisa sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Itu yang ketiga adalah pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa hari-hari jahat? Karena kita tinggal di dunia yang penuh kejahatan, sehingga kita hidup banyak pencobaan-pencobaan. Ya. Jadi itu firman Tuhan juga di sini. Tadi kita sudah nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Galatia 6 ayat 10 juga dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih siang, kita bisa bergerak ya. Kalau kita sudah malam, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau kita sudah tidak bisa bergerak, kita sudah kehilangan kesempatan. Nah, kita perlu pakai kesempatan yang ada. Jadi apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita saling menolong dan saling memperhatikan.
kata saling itu adalah dua ya, maksudnya saling bukan satu pihak. Jadi kalau satu pihak kan wah saya ya, mimi saja. Jadi maunya diperhatikan, tapi yang penting saya ditolong, yang penting saya dibantu, yang penting saya diperhatikan, tidak peduli dengan orang lain. Tanya sama Tuhan, what can I do for you, Lord? Ya, yang kedua adalah saling membangun. Ya, kalau tadi kita saling menolong itu horizontal, tapi kita saling membangun, kita saling untuk bertumbuh di dalam iman, saling kita kenal sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak sombong. Tuhan ajar kita supaya humble. Yang keempat, kita membawa kebenaran Injil Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya dari ayat itu ya, ayat itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah hidup bagi Tuhan. Ya, persis dengan Efesus tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Yang kedua, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi hidup bijaksana. Yang kedua. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup mengerti kehendak Tuhan. Amin. Itu aja yang saya bawakan. Kita bawa dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini ada di dalam hati kami. Biarlah kami memperhatikan Tuhan dengan seksama bagaimana kami hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak terima kasih untuk firman-Mu itu Tuhan. Bapak biar kami boleh senantiasa saling menolong, saling membangun Tuhan, saling memperhatikan Tuhan. Dan juga kami tidak sombong dan kami boleh selalu dekat mencari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak biarlah hidup kami ini boleh kami serahkan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih.